saya ingin mengingatkan tentang satu hal, tentang satu perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbangga diri dengan dosa. Ini adalah sikap yang bertentangan dengan fitrah seorang muslim yang seharusnya merasa hina dan malu ketika terjerumus dalam kemaksiatan. Hari-hari ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Ada satu fenomena yang menjadikan kita miris, terjadi pada sebagian di antara saudara-saudara kita, bahkan sebagian besarnya adalah terjadi pada kaum muslimin, di mana begitu bangganya sebagian di antara kita, di antara mereka menunjukkan kepada publik terkait dengan hal-hal yang seharusnya menjadi aib bagi mereka, yang seharusnya menjadi sesuatu yang harus mereka tutup, yang harus mereka simpan dari diri mereka. Hari-hari ini kita disuguhkan beberapa saat yang lalu bagaimana fenomena anak-anak muda begitu bangganya menampilkan, mengupload foto-fotonya dengan fenomena yang disebut dengan S-Line, ya. Ada yang disebut dengan fenomena S-Line, fenomena yang sebenarnya fenomena fiktif terinspirasi oleh satu film yang mereka mengupload gambar mereka di mana di atas kepalanya ada garis-garis merah yang itu konon katanya sebagai bentuk aktualisasi diri, tapi menurut saya ini sangat-sangat berlebihan, yang menunjukkan semakin banyak garis merah yang ada di kepala mereka itu menunjukkan naudzubillahi min dzalik seberapa sering mereka melakukan aktivitas dosa zina atau dosa berhubungan dengan lawan jenis di luar pernikahan. Tentu ini adalah satu fenomena yang patut untuk menjadi keprihatinan kita bersama. Bagaimana mereka tidak lagi memiliki rasa malu, bagaimana mereka tidak lagi menjadikan aib itu sebagai sesuatu yang harus mereka tutupi, karena Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk sayangnya kepada kita di antaranya adalah menutup aib dan dosa-dosa kita kepada khalayak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 188, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladhi yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Yang artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan yang mereka anggap baik yang tidak mereka lakukan. Kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tidak hanya di dalam Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW juga sangat melarang perbuatan berbangga diri dengan dosa. Bahkan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Dalam sebuah hadis yang mulia, beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Wa inna minal jihari ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqul amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu." Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan dosa di malam hari, lalu keesokan harinya ia mengatakan, tadi malam aku melakukan ini dan itu. Padahal Allah telah menutupi aibnya, ia malah membuka tabir Allah yang menutupi dirinya. Begitulah Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung dari dosa-dosa dan sekaligus juga untuk tidak menceritakan aib-aib kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud panjang kita, dalam doa-doa qiyamul lail kita sebagai bagian dari upaya kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya setiap kita ini adalah pendosa, setiap kita ini tidak terlepas dari kesempatan dalam setiap waktu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'
wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam ini adalah orang yang berpotensi berbuat dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang tadi saya ceritakan di awal adalah satu hal keprihatinan. Tentu bisa dimaknai banyak hal. Yang pertama, bisa jadi diantaranya adalah hilangnya harga diri, hilangnya izzah yang dimiliki oleh seorang muslim untuk senantiasa menjaga harga dirinya di depan orang. Sehingga perbuatan untuk menceritakan aktivitas dosa-dosanya dalam setiap harinya itu sudah bukan lagi sesuatu yang seharusnya ditutup, bahkan itu menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan, sesuatu yang perlu diceritakan kepada orang lain, atau bahkan mungkin sebagian dari motif mereka ingin memberikan inspirasi kepada orang lain untuk juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dia kerjakan. Yang kedua, tentu ini menjadi keperhatian dan sekaligus juga harus menjadi perhatian bagi kita semuanya sebagai orang tua yang memiliki putra-putri, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan porsi perhatian yang lebih kepada anak-anak kita tentang bagaimana mereka bergaul, dengan apa mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka menyikapi perkembangan teknologi dan menyikapi berbagai macam fenomena sosial. Demikian juga perkembangan artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI. Beberapa waktu yang lalu orang semakin mudah, semakin gampang untuk membuat konten-konten hari ini, termasuk diantaranya tanpa terkecuali adalah konten-konten video. Kita lihat bagaimana fenomena anak-anak muda membuat konten-konten video dengan menggunakan AI, seakan-akan mereka mempertontonkan, menjadikan neraka itu sebagai sesuatu senda gurau, neraka itu sebagai sesuatu lelucon, neraka itu sebagai sesuatu yang bisa dibuat main-mainan. Padahal bagaimana Rasul dan para sahabat mengajarkan kepada kita agar neraka itu bagian daripada sesuatu yang menjadikan kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita dan harap kita untuk senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana neraka hari-hari ini dibuat permainan oleh anak-anak muda untuk dijadikan sebagai tontonan, konten-konten yang dibuat lawaan, dibuat lelucon, dan tentu ini bukan sesuatu yang lucu, tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Islam mengajarkan kita untuk menjaga aib, baik aib diri sendiri maupun orang lain. Bahkan dalam mengurus jenazah sekalipun kita dianjurkan untuk merahasiakan kekurangan atau cacat tubuhnya. Nabi SAW bersabda, man ghazala maitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Barang siapa memandikan mayat jenazah lalu merahasiakan cacat tubuhnya atau aib, maka Allah memberi ampun baginya 40 kali. Hadis riwayat Al-Hakim. Jika terhadap jenazah saja kita dianjurkan untuk menjaga aibnya, apalagi terhadap diri kita sendiri atau sesama muslim yang masih hidup. Mengumbar aib diri sendiri apalagi berbangga dengan perbuatan dosa jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bermuhasabah untuk senantiasa meningkatkan sensitivitas kita dan sekaligus juga kepekaan kita untuk tidak mudah menceritakan aib-aib orang lain, wabil khusus aib kita sendiri kepada orang lain. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapapun yang bertobat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga lisan dan perbuatan kita. Janganlah sekali-kali kita berbangga dengan dosa yang telah kita lakukan, apalagi kebanggaan kita akan dosa kita
kita apresiasikan dalam bentuk menceritakannya kepada orang lain. Segeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita.